Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam mata pelajaran fikih. Baik Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih jinayah. Seperti kita ketahui, fikih jinayah itu adalah fikih yang membahas tentang tindakan-tindakan kriminal. Salah satunya adalah tentang pembunuhan. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada bagaimana siswa dapat menjelaskan pengertian pembunuhan. Yang kedua, bagaimana siswa dapat mengidentifikasi macam-macam pembunuhan beserta hukumannya. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hikmah dari pembunuhan. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti materi berikut ini. Pembahasan kita kali ini adalah tentang fikih jinayah atau hukum pidana dalam Islam, khususnya tentang pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, pembunuhan berarti menghilangkan atau perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan menggunakan alat yang mematikan ataupun tidak. Nah, dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa pembunuhan itu ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Jadi sudah ada dua macam pembunuhan. Nah, lebih lengkapnya kita lihat lagi. Macam-macam pembunuhan. Ada pembunuhan yang disengaja, dikenal dengan qatlul amdi. Pembunuhan yang seperti disengaja atau qatlu syibhul amdi. Kemudian pembunuhan yang tidak disengaja atau pembunuhan tersalah. Bahasa Arabnya qatlul khata. Oke, kita bahas satu persatu. Pembunuhan yang disengaja atau biasa kita sebut dengan qatlul amdi, pembunuhan terencana dengan niat benar-benar ingin membunuh dan biasanya menggunakan alat yang mematikan. Sebagai contoh, menikam, menembak, mencekik. Jadi pembunuhan yang disengaja ini pembunuhan terencana yang memang sudah diniatkan untuk membunuh korban. Dan biasanya pelaku itu betul-betul sudah menyiapkan alat yang mematikan untuk menjalankan niatnya ini. Sebagai contoh ya, si A membacok si B. Itu dengan sebuah parang, itu karena dendam atau karena marah. Nah, kemudian, atau bisa jadi dia tidak menggunakan alat tapi betul-betul ada niat untuk membunuh seperti ini tadi, mencekik hingga meninggal. Oke, selanjutnya pembunuhan seperti disengaja atau qatlu syibhul amd. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa didasari niat untuk membunuh, namun menyebabkan orang lain meninggal. Biasanya menggunakan alat yang tidak mematikan. Contoh, memukul dengan mistar, bermain tinju. Sebagai contoh, seorang guru menghukum siswanya dengan memukul jarinya menggunakan mistar. Setelah itu, tiba-tiba siswa tersebut meninggal. Nah, di sini perbuatan sang guru tadi itu dikategorikan dengan pembunuhan seperti disengaja. Kenapa? Karena niatnya hanya memukul, hanya menghukum. Sama sekali tidak ada niat untuk membunuh. Kemudian, secara logika, mistar di sini itu seharusnya tidak mematikan. Tapi kenyataannya, ya korban meninggal. Nah, itulah sebabnya dikatakan pembunuhan seperti disengaja.
seakan-akan ada unsur sengaja, padahal tidak. Nah, baik, semoga bisa dipahami sampai di sini. Oke, kita lanjut. Kemudian ini juga tadi ya, bermain tinju. Pura-pura sedang bertanding ya, berlomba, tiba-tiba pada saat dipukul lawannya itu KO dan meninggal. Nah, itu diniatkan hanya untuk bermain tinju, tidak diniatkan untuk membunuh, tidak ada niat untuk membunuh. Oke, selanjutnya yang ketiga jenis pembunuhan adalah pembunuhan tidak disengaja atau diistilahkan dengan qatlul khata'. Pembunuhan yang terjadi karena kelalaian, salah dalam maksud, atau salah dalam perbuatan. Biasa juga disebut dengan pembunuhan tersalah, atau lebih tepatnya lagi pembunuhan salah sasaran, biasa ya disebutkan seperti itu. Sebagai contoh, menebang pohon. Seorang menebang pohon, tiba-tiba ada seseorang yang lewat dan tertimpa pohon tersebut lalu meninggal. Atau seseorang membidik binatang buruan, namun pelurunya itu meleset dan mengenai orang yang kebetulan lewat dan orang tersebut meninggal. Nah, pembunuhan ini dikategorikan pembunuhan yang tidak disengaja. Kenapa? Karena betul-betul tidak ada niat untuk mengenai korban, apalagi membunuh. Atau biasa juga distilahkan dengan itu tadi, pembunuhan salah sasaran. Dan yang tadinya sasarannya adalah binatang buruan, namun yang kena malah si korban yang mungkin ini murni tidak disengaja. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat hukuman bagi pembunuh. Nah, untuk pembahasan ini secara detailnya mungkin nanti kita akan bahas pada video pembelajaran berikutnya. Untuk saat ini mungkin cukup secara garis besarnya saja. Hukuman bagi pembunuh ada 3, yaitu qisas, hukuman mati, kemudian diat atau denda ya, ganti rugi, dan yang ketiga adalah kafarah atau tebusan kepada Allah. Untuk ketiga jenis pembunuhan tadi tentunya hukumannya berbeda-beda, tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan. Jadi khusus untuk pembunuhan yang disengaja, hukumannya adalah qisas atau hukuman mati. Hukuman mati ini tidak boleh dikenakan bagi pembunuhan yang seperti disengaja dan pembunuhan karena kesalahan, karena dia tidak sengaja. Jadi hukuman mati hanya dikenakan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja. Kemudian ditambah dengan membayar diat dan kafarah. Nah, apa itu diat? Apa itu kafarah? Apa-apa saja yang harus dilakukan agar Allah kemudian memberikan taubatnya, dan apa-apa saja atau perbuatan apa saja yang dikenai kafarah, nanti sama-sama kita akan kupas tuntas pada video pembelajaran selanjutnya insya Allah. Jadi jangan lupa untuk memberikan tanda like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Baik Ananda sekalian, untuk sebagai latihan, silahkan kalian coba untuk membuat masing-masing 1 buah contoh pembunuhan yang tidak disengaja dan 1 buah contoh pembunuhan yang seperti disengaja. Dan untuk jawaban silahkan dikirim pada link tugas yang sudah dibagikan di grup kelas masing-masing. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat dan kita dapat memetik hikmah dari materi dilarangnya pembunuhan. Itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.